Puji Tuhan, shalom Bapak Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Tetap semangat? Ya baik, puji Tuhan kita tetap semangat karena kita percaya bahwa jerih payah kita sedikit pun tidak akan pernah sia-sia ya. Karena Tuhan menilik, Tuhan mengerti setiap kerinduan, Tuhan mengerti setiap pengharapan kita. Haleluya. Mari kita akan teruskan apa yang kita sudah pelajari tadi malam. Tadi malam kita belajar tentang 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Malam ini kita akan lanjut dengan ayat 12 dan seterusnya sampai 31. Kita akan baca dulu ya. Mari mulai tampilkan ayat yang ke-12, 1 Korintus 12 dan 12. Baca sama-sama, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota-anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepada kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berada di situ saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Puji Tuhan, haleluya. Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat beberapa hal ya, tentang bagaimana karunia roh yang Tuhan beri. Kemarin kita sudah belajar bahwa ada 9 karunia yang Tuhan percayakan ya kepada setiap orang-orang yang percaya. Apa saja kemarin? Pertama, berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia untuk mengadakan mujizat. Kelima, karunia untuk menyembuhkan. Keenam, karunia bernubuat. 7, karunia membedakan bermacam-macam roh. 8, karunia berbahasa roh. Dan 9, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Haleluya. Jadi itu karunia yang Tuhan berikan bagi umat-umat Tuhan, karena itu adalah kebutuhan di dalam jemaat, itu kebutuhan gereja.
Ya, jadi gereja dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia. Gereja dilengkapi oleh Tuhan dengan kuasa, ya. Karena kalau bicara karunia itu juga berbicara tentang kuasa. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa karunia yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kemampuan secara supranatural, di mana ada orang-orang yang akan melakukan sesuatu yang mungkin menurut orang lain tidak bisa melakukan hal itu. Tapi hari ini diteguhkan Bapak Saudara sekalian bahwa ternyata karunia yang Tuhan kasih, entah itu karunia nubuat, karunia mujizat, karunia menyembuhkan dan sebagainya, ya. Karunia-karunia Tuhan berikan itu, ya tujuannya, goal dari setiap karunia yang Tuhan beri, ya supaya jemaat itu terbangun. Terus kemudian kesatuan jemaat itu terjaga sampai ada di titik di mana mereka tuh bukan cuma satu tempat ngumpul-ngumpul, tapi mereka akan ada di satu situasi di mana mereka punya kesatuan yang namanya kesatuan roh. Nah, cuma ternyata masalahnya, kemarin juga sudah sempat dibahas oleh Ibu Gembala, ternyata ketika ada orang lain mungkin merasa dia punya karunia, terus kemudian ada yang merasa tidak punya karunia, itu ada perasaan yang berbeda di situ, di mana orang yang punya karunia merasa bahwa aku adalah yang paling penting, sedangkan orang yang tidak punya karunia juga sebaliknya merasa bahwa aku tidak penting. Nah, malam hari ini firman Tuhan yang kita mau pelajari bahwa tidak boleh ada hal seperti itu di dalam tubuh Kristus. Tidak boleh ada perasaan-perasaan bahwa ketika misalnya di satu jemaat itu ada yang punya karunia nubuat, ada yang karunia berbahasa roh dan sebagainya. Jangan pernah ada perasaan bahwa wah, ini kan yang paling utama yang disuruh. Aku punya karunia nubuat, berarti karuniaku yang lebih tinggi levelnya daripada yang lain. Malam ini Tuhan menjelaskan bahwa tidak ada karunia yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain. Semua sama. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun jemaat, dan untuk apa lagi? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi tujuan utama karunia diberikan itu untuk membangun jemaat dan juga untuk memuliakan Tuhan. Kemarin Bu Gembala sudah bahas bahwa hati-hati, ya, karena di dalam jemaat mula-mula salah satu hal yang mungkin juga jadi tantangan dalam kehidupan bergereja, anggota tubuh Kristus itu bisa tercerai-berai. Itu gara-gara ada yang namanya perselisihan. Nah, kalau penyebab perselisihan itu banyak, ya. Banyak sekali perselisihan, termasuk salah satu yang paling Alkitab katakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16, di mana ada iri hati, di situ akan terjadi apa? Kekacauan. Dan iri hati itu adalah penyebab dari berbagai-bagai macam kejahatan. Memang karunia itu diberikan untuk membangun, tetapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu mungkin yang merasa ketika dia punya karunia, terus kemudian dia merasa lebih, ada juga tidak punya karunia, terus kemudian merasa dia lebih rendah. Nah, tapi yang lebih parah adalah ketika ada orang yang mungkin tidak diberi karunia, terus kemudian iri hati dengan orang yang punya karunia. Malam hari ini juga firman Tuhan menegaskan bahwa yang menentukan, yang tahu kapasitas masing-masing, yang mengerti keberadaan masing-masing, kemampuan masing-masing adalah Tuhan. Kalau Tuhan percayakan satu karunia, Tuhan tahu bahwa orang itu mampu. Orang itu bertanggung jawab dengan karunia itu. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak kasih, berarti ya Tuhan tahu kemampuan kita, sehingga tidak boleh ada yang namanya iri hati. Karena kalau sudah ada iri hati, ya repot Bapak Saudara sekalian. Ya. Iri hati itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, karena itu penyebab dari berbagai macam apa? Kekacauan. Ya. Kita harus waspada, makanya kemarin kita sudah belajar juga di malam keberapa yang disampaikan Pak Bram, kita harus ada penguasaan diri. Dan saya percaya, ya, dengan sangat yakin, kalau hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya percaya penguasaan diri kita itu kuat. Yang setuju katakan amin. Kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh, kan kemarin saya kasih saya kasih contoh dua anjing yang bertarung, ya. Mana yang dipelihara, dikasih makan lebih banyak, dia akan menang. Nah, kalau kita lebih banyak porsinya kasih makan roh kita, dan apalagi kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus,
kedagingan itu akan kalah. Semakin banyak kita kasih makan kedagingan, roh kita yang lemah. Betul? Jadi harus hati-hati, Bapak Saudara sekalian. Makanya firman Tuhan betul-betul luar biasa. Dan saya kagum dan luar biasa. Memang kalau segala sesuatu itu dibicarakan kemudian berdoa, Tuhan itu akan tata. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan bawa kita dari malam pertama, malam kedua, dan seterusnya. Ya, seperti tema itu mengalir, ya, mengalir dan terus semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin dalam, dan pada akhirnya betul-betul kita tenggelam di dalam urapan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan malam hari ini, ya, seperti apa yang tadi sudah dikatakan, ya, menganalogikan sebagai tubuh, anggota tubuh. Bahkan Alkitab bilang kalau seandainya tubuh itu mata semua, udah bisa dibayangkan kira-kira tubuh itu seperti apa. Kalau telinga semua, udah bisa dibayangkan seperti apa. Ya. Jadi karunia itu harus berbeda-beda untuk saling melengkapi. Nggak mungkin kan satu gereja tuh semua karunia bernubuat. Wah, saling bernubuat satu dengan yang lain. Jadi percayalah Bapak Saudara sekalian, Tuhan akan lengkapi kita semua dengan karunia. Amin. Tapi satu tujuannya apa? Untuk saling membangun. Jadi yang punya karunia, yang sudah dilengkapi dengan karunia oleh Tuhan, jangan merasa bahwa wah, saya yang paling dibutuhkan di gereja ini, ya. Terus kemudian yang belum dapat karunia terus, ya, saya sih, ya, seperti orang yang mungkin minder atau apa, ya. Contoh saya kasih tahu, misalnya ada orang yang sudah punya karunia bahasa roh, terus kemudian ada yang lain belum. Tadi sempat dibahas di seminar, ya, memang kata bahasa roh lebih bagus dipakai bahasa apa? Bahasa lidah, ya. Tapi memang Alkitabnya menulis bahasa roh, ya, nggak apa-apa menurut saya. Ya. Ada orang sudah punya karunia bahasa roh, terus kemudian ada yang lain belum. Jangan maksa, Bapak Saudara sekalian. Wah, tinggal saya sendiri yang belum berbahasa roh. Wes tak melok, tak coba. Kira-kira coba mulai diikuti. Apa nama? Nah. Jangan maksa, saudara sekalian, karena itu nanti timbulnya justru kedagingan. Karena itu semua adalah pemberian murni. Makanya dikatakan itu adalah karunia roh, karena itu murni pemberian Tuhan bagi orang yang betul-betul dipercaya sama Tuhan, bagi wadah yang siap. Ya. Bagi wadah yang siap. Sama-sama katakan, saya adalah wadah yang siap. Amin. Karena Roh Kudus itu sesuatu yang istimewa. Roh Kudus itu sesuatu yang kudus, yang bersih. Jadi harus mempersiapkan wadah yang siap. Kalau nggak siap, ya repot, saudara sekalian. Saya istilahkan, walaupun tidak seperti itu. Contoh misalnya, Bu Gembala kan suka masak, ya. Waduh, tadi malam masak apa namanya itu? Masak B2, rica. Waduh, sudah dimasak pakai bumbu. Enak sekali, tujuannya supaya orang tuh makan bisa nikmat. Betul? Tiba-tiba Bu Gembala, Papa tolong bawakan saya tempat untuk saya angkat tuh masakan ini. Tiba-tiba saya lari bawa. Tiba-tiba saya cepat bawa pispot. Saya bawa pispot. Kira-kira orang yang kira-kira nanti disuguhi makanan itu mau nggak makan itu? Hah? Walaupun baru, belum pernah dipakai. Berani? Apalagi kalau sudah dipakai. Nggak mungkin kan? Jadi Roh Kudus itu, karunia Roh Kudus itu adalah sesuatu yang spesial yang Tuhan siapkan bagi semua orang. Tapi masalahnya wadah ini siap apa enggak? Yang setuju katakan amin. Sekali lagi katakan, saya wadah yang siap. Kalaupun mungkin kita belum siap, kita dan minta ampun sama Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan memampukan. Amin.
Saya diingatkan satu ayat tadi, saya dengar di seminar, saya kebetulan lagi mempersiapkan ini. Tuhan kasih satu ayat. Coba lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ketika Petrus berkhotbah. Bagaimana orang-orang akan mengalami yang namanya atau menerima karunia roh. Baca Kisah Rasul pasal 2 38. Baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua 38. Yuk. Sama-sama. Jawab Petrus kepada mereka apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini jawaban tegas oleh Petrus ya. Bahwa bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk apa? Untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ternyata Bapak Saudara sekalian, wadah yang siap itu adalah wadah yang sudah mengalami yang namanya pertobatan. Setelah dia bertobat, terus kemudian apa? Memberi diri dibaptis. Memberi diri dibaptis, firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 6, dibaptis itu bukan cuma sekedar masuk ke dalam air terus keluar. Ternyata dibaptis itu berbicara tentang bagaimana kita akhirnya bukan cuma sekedar bertobat, tetapi mematikan hidup lama, ya, menguburkan hidup lama dan muncul dengan kehidupan yang baru, ya. Dan ketika kita muncul dengan kehidupan yang baru yang sudah bersih, sudah menjadi wadah yang siap, baru Alkitab katakan maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Sampai di sini yang sudah bertobat katakan amin. Aminnya kok cuma 16 orang. Padahal di sini ada berapa orang? Yang sudah bertobat katakan amin. Bertobat dari apa? Kita perlu banyak bertobat ya. Bertobat. Dan kita kemudian mengalami yang namanya baptisan yang menandakan bahwa kita itu mematikan hidup lama, muncul dengan kehidupan yang baru, terus kemudian ketika hidup kita betul-betul dibersihkan, maka karunia roh itu akan diberikan kepada setiap kita. Siapa yang mau menerima karunia roh? Katakan amin. Yang mau menerima karunia roh, katakan amin dengan semangat. Ya. Kembali lagi pertanyaannya, mari kita jadikan hidup kita wadah yang siap. Amin. Saudara sekalian, saya percaya karunia Roh Kudus atau karya-karya Tuhan, karya Roh Kudus itu akan bekerja secara luar biasa di hari-hari di mana kita akan jalani hari-hari ini. Sementara mungkin ada begitu banyak hal terjadi di dunia secara global, tetapi kita melihat bagaimana juga Tuhan berkarya secara luar biasa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh punya rasa haus akan Tuhan. Punya kerinduan, punya keseriusan dengan Tuhan. Tuhan akan berkarya juga secara luar biasa. Tuhan akan buat kita begitu rupa untuk betul-betul ada di dalam titik di mana kita akan mengalami yang namanya pertobatan. Ya, kita kemudian akan memasuki di mana bukan cuma sekedar bertobat, tetapi kita betul-betul mematikan kehidupan kita yang duniawi, yang daging. Karena firman Tuhan bilang keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Ya justru firman Tuhan bilang katakan di Galatia pasal yang ke-5 ayat 16. Kita tuh harus hidup oleh roh, maka kita tidak dipimpin lagi oleh kedagingan. Karena kalau kita hidup dalam kedagingan, artinya wadah kita itu tidak siap. Wadah kita tidak siap. Nah, ketika wadah kita tidak siap, nah kita akan mengalami Bapak Saudara sekalian. Ya mungkin kita bisa saja iri hati, kemudian terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, yang kemudian tidak menunjukkan bahwa ada karya Roh Kudus itu terjadi dalam satu tubuh Kristus sebagai anggota-anggota tubuh Kristus di dalam jemaat. Alkitab katakan bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian semua adalah anggota tubuh Kristus yang harus menjaga kesatuan hati bahkan sampai kesatuan roh. Karena kita akan dipercayakan Tuhan karunia Roh Kudus.
Nah, akan menjadi salah ketika mungkin kita dipenuhi dengan diberi karunia Roh Kudus, tapi kemudian kita menjadi wadah yang tidak siap. Akhirnya karya Roh Kudus yang Tuhan beri lewat karunia, mungkin kita akan salah gunakan. Makanya ada orang-orang yang mungkin kita bisa jumpai, ya, mereka salah menggunakan karunia. Kalau ada pertobatan luar biasa, tetapi kalau terjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendakku. Bukan ada selanjutnya dikatakan, bukankah mereka sudah bernubuat demi namamu? Kalau orang bernubuat itu apa? Berarti itu karunia. Bukankah orang bisa mengusir setan demi namamu? Bisakah orang bisa A, B, C, dan seterusnya? Tapi Tuhan bilang, enyala engkau hai pembuat kejahatan. Loh, diberi karunia kau memberi. Berarti Bapak Saudara sekalian, saya mungkin bisa pakai bahasa bahwa orang-orang yang menyalahgunakan karunia, sebutnya mereka wadah yang belum mempersiapkan diri secara baik, sehingga kemudian mereka akhirnya menyalahgunakan karunia. Karena kita baca tadi dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Karunia Roh diberikan supaya apa? Kesatuan hati itu terjaga. Saya mau tanya, kira-kira untuk tetap menyatukan hati di dalam gereja itu gampang apa susah, saudara sekalian? Gampang apa susah? Susah. Kenapa susah? Kenapa susah? Karena beda-beda. Padahal kita semua, ya, kita menyembah Tuhan yang sama, ya, kita juga meminta Roh yang sama, Roh Kudus itu ya akan memberi kita karunia. Tapi kenapa kok bisa beda? Nah, kembali lagi wadahnya ini. Jadi mari malam hari ini satu pesan yang mungkin bisa kita ngiang-ngiangkan di dalam dirinya kita. Mari kita koreksi diri, selidiki hidup kita hari ini. Apakah kita sudah menjadi wadah yang siap untuk betul-betul dipercayakan oleh Tuhan untuk mengalami karunia? Wadah yang siap juga berbicara, mungkin kita punya motivasi yang tidak benar ketika kita punya karunia. Ya mungkin jangan ditiru, saudara sekalian ya. Saya akhirnya bisa melayani Tuhan lewat keyboard itu pernah terpacu gara-gara itu saya jengkel, ya. Tapi itu jadi sesuatu yang positif. Jadi saya jengkel, saudara sekalian, karena begini. Waktu saya pelayanan di gereja yang dulu, pemain musik itu suka telat. Bayangkan WL-nya sudah siap, mereka itu belum datang. Ibadah sudah siap mulai, mereka itu belum datang. Singkat cerita, karena saya waktu itu masih mainnya zaman dulu, karena memang tidak ada yang main, saya memberanikan diri untuk maju, Bapak Saudara sekalian. Setelah saya maju, ibadah sudah dimulai, tiba-tiba pemain musik itu pada datang. Dan dengan gaya sombongnya itu langsung melihat saya terus. Artinya apa itu? Wih, saya sakit hati, Bapak Saudara sekalian. Kalian telat kok gaya-gaya nyuruh-nyuruh saya turun dari. Nah, akhirnya mulai dari situ saya memacu diri saya. Saya harus bisa, saya buktikan saya bisa lebih jago dari kalian. Nah, itu salah. Motivasi seperti itu. Maksudnya kalau punya motivasi harusnya ya, saya juga bisa seperti saya juga bisa untuk melayani Tuhan di bidang musik misalnya begitu. Tapi jangan sampai ada motivasi yang salah. Nah, karena kalau kita punya motivasi yang salah, misalnya begini, wih, dia punya karunia roh, waduh, dia dihormati. Nah. Terus saya juga kepengen punya karunia supaya saya dihormati. Wah, diundang di mana-mana, terus kemudian wah, saya itu bisa dapat benefit secara jasmani di dalam karunia. Itu juga salah, saudara sekalian. Ya. Karena ternyata semua tujuan karunia itu diberikan, ya kembali lagi. Supaya satu, Tuhan dimuliakan, terus jemaat itu dibangun. Amin. Ketika jemaat dibangun, nama Tuhan dimuliakan, jiwa-jiwa juga bertambah. Seperti apa yang dilakukan Petrus. Ya. Ketika Petrus betul-betul mengalami karunia roh,
Dia itu berkhotbah dengan berapi-api dan dia menyampaikan hikmat yang dari Tuhan. Ini kemarin juga sempat dibahas Gerald. Apa yang disampaikan oleh Petrus itu adalah Injil yang luar biasa. Nah, bukan semua orang bisa melakukan itu. Hanya orang-orang yang betul-betul mengalami zaman lawatan Tuhan diberi karunia. Sehingga akhirnya apa? Setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan itu bukan cuma diucapkan begitu saja, tapi itu ada penyertaan Roh Kudus yang ketika mendarat di hati. Itu menjadi sesuatu yang bertumbuh secara luar biasa. Bayangkan, 3.000 jiwa itu langsung diselamatkan karena karunia Roh Kudus. Bisakah itu terjadi buat kita? Sangat bisa. Karena Tuhan memang mau supaya kita itu dilengkapi. Ingat ayat-ayat pertama yang kita bahas, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga, jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Maka di situ dia katakan, karena di sana engkau akan diperlengkapi. Jangan pernah meninggalkan Yerusalem. Yang kemarin juga dibahas tentang kota Yerusalem, apa artinya dan sebagainya, ya. Jangan pernah meninggalkan Yerusalem, karena di sana engkau akan diperlengkapi. Nah, kita juga harus tetap ada di dalam persekutuan, karena di persekutuan ini kita akan dilengkapi oleh Tuhan. Karena kita butuh kelengkapan karunia Roh Kudus. Amin. Kita butuh kelengkapan karunia Roh Kudus. Itu yang akan membuat kita juga kuat, mampu bertahan di dalam pelayanan. Bahkan kita juga mampu untuk boleh memenangkan jiwa dan jadi berkat. Kita lihat Bapak Saudara sekalian, memang banyak sekali ya kalau kita lihat. Saya cuma hanya bisa menyimpulkan bagaimana maksud ketika karunia Roh di ayat-ayat terakhir dikatakan di 1 Korintus pasal 12 tadi, ya. Diingatkan kembali, entahkah engkau punya karunia mujizat, entahkah engkau punya karunia bernubuat dan sebagainya. Sadarilah bahwa itu memang diberikan oleh Tuhan untuk melengkapi anggota tubuh Kristus, karena itu kebutuhan gereja, itu kebutuhan tubuh Kristus. Ya, akan tetap menjaga keutuhan. Bayangkan kalau anggota tubuh Kristus itu tidak satu, tangan jalan sendiri, kaki jalan sendiri. Itu tidak akan berjalan dengan baik. Tapi ketika kita bersatu, ya, ketika kita bersatu, tangannya tuh dengan tubuh, kakinya tuh dengan tubuh, nah akan jadi tubuh yang sempurna, yang siap berkarya. Jadi gereja akan siap berkarya untuk memenuhi panggilannya kalau karunia-karunia itu bisa bekerja sama dengan baik. Itu tujuan Tuhan untuk memberikan kita karunia. Yang setuju katakan amin. Sama-sama lihat kiri kanan dan bilang, saya adalah wadah yang siap. Amin. Boleh kok minta, Tuhan saya kepengen punya karunia iman. Tuhan saya kepengen punya karunia bernubuat. Itu Alkitabiah. Firman Tuhan bilang, kejarlah karunia. Kita juga bisa. Setelah kita jadi wadah yang siap, kita juga boleh minta. Walaupun nanti mungkin ketika kita minta karunia iman, tiba-tiba Tuhan kasih karunia mujizat. Nah, luar biasa. Itu terserah Tuhan. Tapi kita mau sebutkan. Jadi sekali lagi, katakan bahwa saya adalah wadah yang siap, dan kemudian kita akan minta kepada Tuhan malam hari ini. Amin. Ini sudah malam keberapa ini? Ke-8, masih ada 2 malam. Besok dan juga hari Minggu kita akan menikmati hari Pentakosta. Mari terus mengalir bersama Tuhan. Jangan patah semangat. Hari kemarin mungkin belum. Bisa jadi malam hari ini Tuhan akan berkarya secara luar biasa. Ya. Mari kita kembali mau menyatukan hati kita untuk sama-sama kita masuk hadirat Tuhan.